Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tetap sehat, tetap semangat. Saya Rido Simbolon. Stay at home and stay with me. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas satu topik sejarah, sejarah Indonesia. Saya mengambil tema tentang akhir kependudukan Jepang di Indonesia sampai dengan masa awal kemerdekaan bangsa Indonesia. Silakan tonton video ini sampai habis. Jika kalian suka, boleh like. Jika kalian kurang sependapat dengan saya, mari kita diskusi. Silakan komentar di bawah. Materi ini dipelajari di kelas 11 tingkat SMA, mata pelajaran sejarah Indonesia. Coba kita ingat-ingat kembali. Dan di sini saya akan membahas secara singkat. Indonesia memproklamasikan kemerdekaan itu di tanggal 17 Agustus 1945. Ada kejadian apa sih sebenarnya yang melatar belakangi Bung Karno memproklamasikan kemerdekaan di tanggal dan tahun tersebut? Oke, kita bahas secara singkat. Sedikit kita tarik cerita ke belakang. Seperti yang kita ketahui, bangsa Indonesia terakhir kali itu dijajah oleh Jepang. Tahun 1942, Jepang berhasil mengusir Belanda di Indonesia dan menduduki wilayah Indonesia, menggantikan Belanda pada saat itu. Nah, apa sih sebenarnya tujuan Jepang datang ke Indonesia? Ini tidak terlepas dari Perang Dunia Kedua. Nah, yang konflik pada saat itu adalah Amerika Serikat dengan Jepang. Tahun 1941, tepatnya tanggal 7 Desember, Jepang itu melakukan serangan ke pangkalan militer Amerika Serikat di Hawaii, Pearl Harbor, mengebom pangkalan militer tersebut, dan Amerika Serikat pada saat itu mengalami kelumpuhan. Nah, disinilah Jepang mempersiapkan. Mereka memprediksi bahwa sewaktu-waktu Amerika Serikat akan membalas. Nah, di sini Jepang mempersiapkan dengan mencari bahan-bahan mentah. Nah, datanglah mereka ke Asia, khususnya Indonesia, karena mereka tahu di Indonesia itu banyak sekali sumber daya alam yang bisa dieksplor, yang bisa dieksploitasi untuk kebutuhan perang mereka. Nah, di sini mereka datang. Awalnya mereka datang ke Indonesia itu diterima dengan baik oleh masyarakat Indonesia. Kenapa? Kenapa sih masyarakat Indonesia pada saat awal kedatangan Jepang itu menerima dengan baik? Nah, di sini Jepang mengiming-imingi bangsa Indonesia bahwa mereka akan memerdekakan Indonesia dari penjajahan Barat. Mereka mengatakan bahwa Jepang adalah saudara tua kita. Dengan semboyannya yang terkenal itu ada 3A. Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, Nippon Pemimpin Asia. Nah, mereka mengatakan akan melindungi Indonesia. Mereka adalah sebagai pemimpin. Nah, disinilah Indonesia itu dapat menerima akibat dari janji-janji manis yang dikatakan oleh Jepang. Nah, akibat janji-janji manis mantan itulah, Jepang itulah bangsa Indonesia itu menerima dengan baik kedatangan mereka di Indonesia. Walaupun sebenarnya ada udang di balik batu. Mereka ingin mengeksploitasi SDM ataupun SDA bangsa Indonesia. Tapi kita tidak mengetahui itu. Kita sudah termakan oleh janji-janji manis tadi. Oke, itulah singkat cerita kedatangan Jepang di Indonesia. Selanjutnya, karena mereka sudah mengimingi rakyat Indonesia akan suatu kemerdekaan, Jepang bersama dengan pemuda itu membentuk suatu badan organisasi yang tujuannya adalah untuk mempersiapkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Kenapa sih Jepang itu membentuk badan ini, padahal tujuan mereka sebenarnya adalah untuk mengeksploitasi SDM ataupun SDA bangsa Indonesia. Nah, ini tadi, ini adalah salah satu cara mereka itu meyakinkan rakyat Indonesia bahwa Indonesia itu akan dimerdekakan. Inilah cara mereka mengambil hati rakyat Indonesia.
dibentuklah satu badan yang dikenal dengan BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau dalam bahasa Jepangnya itu Dokuritsu Junbi Kosakai. Ya, Dokuritsu Junbi Kosakai. Dibentuklah BPUPKI tanggal 29 April, disahkan tanggal 29 April 1945. Struktur organisasi dari badan organisasi ini itu diketuai oleh Dr. Kanjeng Raden Tumenggung Rajiman Widyo Diningrat, atau yang disingkat dengan Dr. KRT Rajiman Widyo Diningrat. Wakilnya itu ada Ichibangase Yoshio, ini orang berkebangsaan Jepang, dari Jepang. Dan ada Raden Panji Suroso. Inilah struktur organisasi dari BPUPKI. Apa sih sebenarnya tujuannya dibentuknya BPUPKI? Nah, tujuan dibentuknya BPUPKI ini adalah untuk menyelidiki, mempelajari, dan mempersiapkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Walaupun tujuan sebenarnya dibalik pembentukan BPUPKI ini adalah untuk mengambil hati atau simpati rakyat Indonesia terhadap Jepang, agar mereka tetap mendukung Jepang. Mereka membantu Jepang dalam perang, mempersiapkan perang. Inilah yang dilakukan Jepang. Nah, itulah cantik dan liciknya cara mereka itu dalam mengambil hati rakyat Indonesia agar mereka itu diterima dengan baik kedatangannya. Nah, selama badan organisasi ini berdiri, BPUPKI itu melakukan 2 kali sidang, di mana sidang yang pertama itu tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Apa aja sih yang dibahas dalam sidang yang pertama ini? Itu yang pertama ada membahas bentuk negara. Yang kedua, membahas filsafat Indonesia Merdeka. Dan yang ketiga itu merumuskan dasar negara. 3 poin penting inilah yang dibahas dalam sidang BPUPKI yang pertama. Nah, hasilnya apa? Dalam sidang yang pertama ini menghasilkan yang namanya Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Nah, ini adalah cikal bakal dari Pancasila yang sekarang. Itulah sidang BPUPKI yang pertama. Selanjutnya, sidang BPUPKI yang kedua ini dilaksanakan pada tanggal 10 Juli sampai dengan 17 Juli 1945. Di mana di sini yang dibahas adalah hampir sama sebenarnya dengan sidang pertama, hanya melanjutkan. Yang pertama itu adalah rancangan Undang-Undang Dasar. Yang kedua, menyusun dasar negara. 2 poin penting inilah yang dibahas dalam sidang BPUPKI yang kedua. Hasilnya apa pada sidang yang kedua ini? Yang pertama, itu menghasilkan kesepakatan tentang wilayah negara. Yang kedua, itu bentuk negara kesatuan atau unitaris. Yang ketiga, itu bentuk pemerintahan republik. Yang keempat, bendera merah putih. Ditetapkan bendera negara kita adalah bendera merah putih. Yang kelima, bahasa nasional adalah bahasa Indonesia. Yang keenam, itu ada pernyataan kemerdekaan. Dan yang terakhir itu ada pembukaan Undang-Undang Dasar dan batang tubuh. Nah, 7 poin penting inilah yang dihasilkan dari sidang BPUPKI yang kedua. Setelah BPUPKI melaksanakan 2 kali sidangnya, akhirnya badan organisasi ini dibubarkan karena dianggap telah selesai melaksanakan tugas-tugasnya. Digantilah menjadi PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau dalam bahasa Jepangnya Dokuritsu Junbi Inkai. Ini dibentuk pada tanggal 7 Agustus 1945. Apa sih tujuan sebenarnya dibentuknya PPKI menggantikan BPUPKI? Kalau di dalam PPKI itu tujuannya adalah untuk yang pertama menyegerakan proklamasi, yang kedua itu ada melakukan tata negara, dan yang ketiga ini membuat struktur kenegaraan. 3 inilah yang menjadi tujuan utama dibentuknya PPKI. Kalau di dalam BPUPKI itu dilaksanakan 2 kali sidang, sedangkan di PPKI itu dilaksanakan 3 kali sidang. Sidang yang pertama itu tanggal 18 Agustus 1945.
Apa aja sih yang dibahas? Yang dibahas dalam sidang pertama itu, yang pertama itu ada mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua itu memilih dan mengangkat Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai presiden dan wakil presiden. Dan yang ketiga, tugas presiden sementara itu dibantu oleh KNIP sebelum dibentuknya MPR dan DPR. Itu sidang yang pertama. Sidang yang kedua ini dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus 1945. Dan yang dibahas yang pertama adalah membentuk kementerian. Yang kedua itu membentuk pemerintahan daerah. Ini pembahasan dalam sidang kedua. Pada sidang ketiga ini dilaksanakan 22 Agustus 1945. Yang dibahas ini adalah membentuk KNIP atau Komite Nasional Indonesia Pusat. Yang kedua itu membentuk Partai Nasional Indonesia atau PNI. Dan yang ketiga itu membentuk BKR, Badan Keamanan Rakyat. Itulah cikal bakal dari TNI yang sekarang. Itulah sidang-sidang yang dilaksanakan PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Oke, di akhir kependudukan Jepang di Indonesia ada satu peristiwa penting dan ini juga menjadi faktor utama diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. Peristiwa apa itu? Yaitu pengeboman dua kota besar yang ada di Jepang, yaitu Hiroshima dan Nagasaki oleh Amerika Serikat pada Perang Asia Pasifik. Di sini Jepang mengalami vacuum of power dan Jepang di sini mengalami kekalahan dan menyerah kepada sekutu. Nah, mendengar berita tersebut lewat radio, Sultan Syahrir itu memberikan kabar kepada para pemuda dan mendesak Soekarno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Yang pada awalnya Jepang menjanjikannya akan segera memproklamasikan kemerdekaan itu di tanggal 24 Agustus 1945. Karena mendengar berita tersebutlah, para pemuda itu ingin segera diproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Nah, ini setelah itu dikenallah dengan peristiwa Rengas Dengklok pada tanggal 16 Agustus 1945. Pada peristiwa Rengas Dengklok ini itu penculikan Soekarno dan Muhammad Hatta yang dibawa ke Rengas Dengklok yang dengan tujuan adalah untuk mendesak Soekarno agar segera membacakan proklamasi kemerdekaan. Apa sih sebenarnya latar belakang peristiwa Rengas Dengklok ini? Yaitu tadi adanya perbedaan pendapat antara golongan tua dengan golongan muda, di mana golongan muda di sini menginginkan bahwa proklamasi kemerdekaan itu harus segera dibacakan, mengingat keadaan yang terjadi pada saat itu. Sedangkan golongan tua itu menginginkan untuk tetap mengikuti perkataan Jepang bahwa proklamasi kemerdekaan itu dilaksanakan tanggal 24 Agustus 1945. Nah, terjadilah penculikan tadi dan para pemuda di sini berhasil mendesak Soekarno dan Muhammad Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaannya. Nah, keesokan harinya pada tanggal 17 Agustus 1945, tepat pada pukul 10 pagi, situlah dibacakan proklamasi kemerdekaan oleh Insinyur Soekarno dengan diiringi penaikan bendera merah putih. Di sini para petugasnya yaitu untuk pengetik teks proklamasi itu diketik oleh Sayuti Melik. Untuk pengibar bendera itu ada Latif Hendraningrat, Suhud, dan SK Trimurti. Inilah para petugas proklamasi kemerdekaan. Dan akhirnya merdekalah bangsa Indonesia dari penjajahan Jepang. Nah, itulah latar belakang terjadinya proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Tunggu dulu. Di awal kemerdekaan Indonesia masih banyak lagi cobaan yang harus dihadapin. Ini namanya juga negara yang baru lahir kan. Kondisi negara Indonesia itu masih belum stabil, baik dari perekonomiannya ataupun politiknya. Bahkan cobaan yang terberat itu adalah ketika datangnya Afne yang dibonceng oleh Nica untuk menduduki kembali wilayah Indonesia. Nah,
Jadi masih harus ada nih usaha untuk mempertahankan kemerdekaan. Baik itu nanti dengan gencatan senjata ataupun dengan usaha diplomasi. Oke, mungkin sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Jika ada yang mau didiskusikan, silahkan komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.